Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sesi kedua dalam bahasan pelet pelintir merica. Kita akan melanjutkan dari sesi yang pertama tadi, tapi mohon maaf apabila ada suara yang masuk karena kebetulan saya tidak ada di ruangan yang kedap. Saya sedang tidak di rumah juga, jadi saya menggunakan media seadanya untuk merekam tayangan ini. Kita akan menganalisa secara dunia energi, pengertian yang bisa Anda pahami dan Anda mengerti kenapa pelet ini menggunakan merica. Nah, oke, mungkin Anda tahu merica. Ini saya kebetulan ada merica yang saya beli di warung. Untuk metode yang digunakan, ada yang menggunakan merica yang harus nyuri. Ada juga merica yang sudah dijampe oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan penurunan keilmuan, kemudian jadi penggunanya bisa langsung pakai, tinggal membaca mantra atau apapun. Atau ada yang melakukan ritual tertentu supaya mericanya bisa dilakukan untuk melakukan ritual pelet merica ini. Nah, saya tidak akan menggambarkan itu secara detail, saya hanya memberikan gambaran singkat saja. Kita akan lebih membahas kenapa menggunakan merica, bagaimana cara kerjanya, kemudian efeknya bagaimana, reaksinya juga bagaimana. Oke? Oke, kita lanjutkan kembali. Kebetulan saya juga menyiapkan merica di sini. Mohon maaf kalau saya membuat tayangan ini sambil udut. Oke ya, merica yang merupakan juga salah satu bumbu dapur yang sangat familiar di Nusantara ini, itu cenderung memiliki hawa yang cukup hangat, menyegarkan, dan memiliki rasa khusus yang semerbak, kuat, kemudian sifatnya juga penghangat ya. Karena dia sifatnya positif. Dalam dunia energi kita ada dua kategori, positif dan negatif, panas dan dingin, dan sebagainya. Nah, merica ini masuk dalam kategori yang positif, yang dominan unsurnya panas. Karena itulah dia digunakan untuk meningkatkan reaksi pada target supaya meningkat libidonya. Oke ya, tolong perhatikan. Kita akan mulai ke edukasinya. Jadi nggak sekedar gua mainin ini, gua bikin lu sange. Nah, jadi kita harus memahami karena tayangan-tayangan saya sebisa mungkin saya akan usahakan untuk menjadi tayangan yang edukatif. Walaupun ya bahasanya memang rada-rada mengarah nanti, tapi teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari tayangan ini. Karena dia unsurnya panas, maka dia digunakan untuk menaikkan libido. Oke ya, ini yang pertama. Kemudian karena saya dalam sesi yang pertama tayangan saya di channel Kang Surwangi tentang susup ini, tentang pelet pelintir merica ini, saya tidak membahas tentang ajian, mantra atau apapun. Jadi saya lebih cenderung mengedukasi tentang dunia energinya. Nah, bagaimana dunia energi ini? Secara dunia energi maksud saya hanya memelintir tapi berpengaruh pada ciwi-ciwi sampai dia menjadi engas tadi ya. Nah, ini yang menarik. Ketika fase menyiapkan merica, berarti Anda sudah menyadari bahwa Anda berniat untuk ngerjain nih.
membuat targetnya naik libidonya, kemudian berkurang kesadarannya, sampai pada target ini menjadi person yang mulai bisa dipengaruhi ketika pelaku melakukan pendekatan. Oke ya, kembali lagi karena tadi ada azan, jadi saya memotong tayangan dan berpindah lokasi supaya lebih nyaman. Karena kita sudah menyadari merica ini difungsikan untuk meningkatkan energi panasnya. Kemudian si pelaku menyamakan vibrasi, menyamakan frekuensi, menyamakan energi, auranya, supaya dia masuk ke kesadaran, ke kondisi mental, sampai mempengaruhi. Ya, pengaruhnya dari apa? Kalau yang tadi saya jelaskan di sesi pertama, ya kita menggunakan afirmasi dan visualisasi. Afirmasi itu apa, Kang? Afirmasi itu kayak kata-kata penegasan, singkat, padat, dan jelas, yang bertujuan khusus, ada kurun waktu, kemudian perintahnya jelas. Ya, misalkan saya niatkan si Anu supaya Anu itu kan, pokoknya anunya ini harus jelas tuh, anuhnya itu harus jelas, kurun waktunya harus jelas, dalam waktu sekian menit. Dan itu diulang-ulang terus kata-kata itu menjadi afirmasi yang kuat. Sama dengan mantra. Mantra adalah bahasa lain dari afirmasi, menggunakan kata sastra yang kemudian diartikan untuk tujuan-tujuan khusus. Ya. Karena kebanyakan kalau masyarakat kita yang sekarang modern untuk menggunakan mantra udah males. Makanya di sini kita menggunakan afirmasi dan visualisasi. Visualnya apa? Visualnya ya mempengaruhi orang itu. Mempengaruhi sampai pada tahapan bahwa kita bikin dia engas. Kenapa tujuannya engas? Titik balik dari keilmuan ini pada dasarnya adalah mempengaruhi kesadaran. Oke? Menjadi catatan bahwa mempengaruhi kesadaran. Ketika kesadarannya melemah, orang ini dengan mudah akan dipengaruhi. Dipengaruhi yang gimana? Dipengaruhi bahwa dia bisa kita kendalikan nantinya. Nah, visualnya apa? Visualnya ya tergantung masing-masing kepala pelakunya. Bahkan dalam tradisi yang tradisional pun mereka juga melakukan visual ini gitu loh. Nah, ada yang fokus hanya membaca mantra, ada yang menggunakan mantra dengan visual, ada yang menggunakan afirmasi dan visualisasi seperti yang saya terangkan di awal tadi di sesi pertama. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kita tidak bermain dengan kekuatan-kekuatan mistik. Kita hanya menggunakan kekuatan mental. Nah, kekuatan mental inilah yang nantinya akan berpengaruh pada target. Oke, sampai di sini semoga paham dulu. Nah, mencari target ini nanti mungkin ketika teman-teman mulai mau beraksi ya, uji coba biasanya ya biasa pak boy ini kan penasaran, pengen nyoba, kemudian nakal-nakal dikit nggak apa-apa. Biasanya saya selalu mengatakan seperti ini, orang kalau nggak usil itu nggak akan berhasil. Dalam pengertian usil di sini adalah mencoba sesuatu yang baru, materi yang baru untuk mempraktekannya, kemudian melihat hasilnya seperti apa. Ya, cari target yang penjagaan dirinya lemah. Dalam artian dia tidak tegang, dia tidak dalam keadaan kondisi emosional, dia tidak dalam kondisi yang tegang, kemudian dia santai dalam walaupun Anda tidak mengenal di sini. Kita nggak perlu mengenal sebenarnya dengan target, tapi kondisi mental target ini yang menjadi sasaran nantinya.
Kita cari sasaran yang benar-benar rileks karena kita mau masuki ke kesadarannya. Nah, dan target harus ada dalam jarak pandang Anda. Oke. Gunakan mericanya, fokuskan penyetaraan energi tadi yang saya jelaskan di tayangan sebelumnya, kemudian fokuskan pada target secara kesadaran, bisa dengan memperhatikan wajah, tubuh, dan sebagainya lah. Biasa fuckboy sudah paham kalau urusan beginian. Nah, tujuan akhirnya apa? Masuk yang dipelintir apanya? Ya itunya ya bro. Ya, my bro, teman-teman semuanya yang melihat tayangan ini, visual atau membayangkan itu berarti Anda sebagai pelaku. Secara mental Anda memvisualkan, membayangkan Anda melakukan itu pada si target. Ini berarti Anda sedang menjadi orang dengan pikiran kotor. Akui aja lah, karena memang ini pelet ini memang arahnya ke sana gitu loh. Kita mau nggak mau ya bahasanya pasti ke sana. Nah, karena Anda sambil membayangkan itu, ini kuncinya juga. Anda di sini sebagai pengendali, bukan yang dikendalikan. Jadi karena Anda pengendali, Anda yang memegang tali kekangnya. Ya, Anda yang menguasai target. Sampai target bereaksi dengan pelintiran Anda, ya. Jadi yang dimaksud di pelintir itu diletakkan di antara ibu jari dan telunjuk, kemudian dilakukan pelintiran ini. Tidak ada aturan baku untuk memelintir, tapi digunakan dua jari ini, bisa tangan kiri, bisa tangan kanan. Gunakan yang tangan Anda rileks. Jadi butuh relaksasi untuk menyalurkan. Jadi ini cuma sebagai pusat fokus Anda. Sampai ke target berarti Anda mempengaruhi target. Sampai target bereaksi berarti induksi Anda untuk mempengaruhi mental target mulai reaksi. Begitu target mulai gelisah, mulai nggak nyaman, mulai menunjukkan tingkah laku yang aneh, ya berarti yang Anda lakukan semakin kuat. Tanpa sadar Anda sedang melakukan intimidasi energetik, ya, entah Anda yang memahami keilmuannya, mantranya dan sebagainya, tapi saya tidak membahas itu. Kita hanya membahas berarti Anda sedang mengintimidasi. Tahap ini Anda sedang mengintimidasi. Oke? Jangan lupa rilekskan Anda. Anda jangan ikutan tegang karena Anda di sini adalah pengendalinya. Oke? Sama-sama, bro. Anda jangan tegang, biar nggak tegang bahasan ini. Seruput dulu. Karena kita sebagai pengendali di sini, kita yang memainkan peranan di sini, kita lihat seberapa tinggi Anda pengen itu ciwi bisa engas. Mau seberapa tinggi engasnya? Nah, apakah setelah dia semakin titik puncaknya tinggi, apakah ada gangguan di sekitar ketika Anda menargetkan dia? Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Yang selanjutnya adalah ketika target sudah sepenuhnya terpengaruh oleh tindakan Anda, berarti mampukah Anda untuk melakukan pendekatan fisik? Karena yang tadi tujuannya adalah intimidasi mental, intimidasi energetik. Ya, karena tanpa sadar Anda juga memancarkan energi untuk mempengaruhi target. Nah, ini kuncinya. Ketika fase pertama sudah selesai, fase kedua adalah pendekatan. Setelah pendekatan, ada respon yang baik, selanjutnya terserah Anda. Oke? Ini merupakan gambaran memperjelas dari tayangan yang pertama. Semoga Anda bisa memahami ini dalam konteks energetik. Kalau mau usil biar berhasil silahkan. Karena bagi saya ini adalah tayangan edukatif yang bisa menjadikan wacana tersendiri untuk pengembangan diri Anda. Dan kalau ada yang pertanyaan, bisa nggak cowok
yang ditargetkan. Jadi nggak cowok ke cewek aja, tapi cewek ke cowok. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya agar Anda bisa memutar tayangan ini bila belum paham berulang-ulang supaya Anda memahami makna yang saya siratkan di tayangan ini. Dan bagaimana menangkalnya nanti kita akan bahas di tayangan selanjutnya. Terima kasih untuk tayangan kali ini. Semoga manfaat dan semoga Anda mendapatkan sesuatu yang bisa berharga dan modal untuk jadi usil dan jadi ngano. Oke bro, thank you semuanya yang sudah melihat tayangan saya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.